Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Diana. Hari ini Selasa 24 Maret 2020. Saya melaporkan dari rumah ini karena sudah stay at home itu udah hampir semingguan lebih, dan hari ini saya masih melaksanakan tugas work from home, memantau stasiun televisi. Jadi selama di rumah saya sangat memperhatikan beberapa berita-berita, kemudian dia punya banyak waktu untuk membaca gitu kan, informasi-informasi terkini mengenai corona. Nah, yang sangat memprihatinkan adalah ketika beberapa wilayah yang masih sedikit atau mungkin tidak ada wabahnya, atau mungkin kita juga sebenarnya tidak tahu wabah itu sudah masuk ke daerah kita. Nah, itu warganya masih saja berkeliaran, kumpul-kumpul, melakukan aktivitas seperti biasanya, dan ini sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, dulu saya di Bengkulu, salah satu provinsi di Sumatera, itu di Bengkulu waktu ketika adanya virus dan wabah flu burung, MERS dan sebagainya, itu saya sangat mungkin biasa-biasa saja karena tidak terdampak apa-apa. Tetapi beda cerita ketika saat ini saya berada di wilayah Jabodetabek, sangat merasakan sekali kekhawatiran, ketakutan, kemudian panik yang cukup mungkin berlebih, tapi kesini-sini sudah mulai bisa menata diri bagaimana harus bersikap, bahwa memang virus ini sangat membahayakan. Mungkin bagi kita yang imunnya bagus itu nggak jadi masalah, akan fine-fine saja ya. Tapi ketika virus itu ke kita, ada di diri kita, kemudian kita menularkan kepada anak-anak kecil, ya kan, ke keluarga terdekat kita, ibu bapak kita, nah itu yang sangat mengkhawatirkan. Dan apalagi kalau mereka punya riwayat penyakit kronik gitu ya, usianya sudah lanjut. Nah, itu yang terjadi di beberapa negara, sehingga banyak sekali yang meninggal dunia. Dari negara antar negara saja itu mudah sekali untuk masuk virus ini, apalagi dari antar kota, antar provinsi. Jadi please, kayak di Bengkulu itu keluarga besar saya ada di sana, ibu bapak, agil, adik-adik saya, kemudian murid-murid saya, teman-teman, warga semuanya gitu kan, yang sangat saya sayangi. Tolong please di rumah saja, siasati kebutuhan hidup untuk seminggu 2 minggu, jangan terlalu berlebih, tetapi kurangi intensitas keluar. Mungkin beberapa orang kan bilang, ih kok begitu banget gitu ya, terus kalau bahasa kita tuh caiyonian, so yes, banyaklah istilah-istilah lain yang mungkin bilang kita panik. Tidak, bukan begitu. Itu adalah salah satu langkah, salah satu cara agar virus ini berhenti. Jangan sampai setiap hari kita mendengar berita ada penambahan pasien, dan kemudian itu akan mengakibatkan warga-warga kita satu persatu meninggal gitu kan. Nah, itu yang mungkin harus kita sangat perhatikan sekali. Sumatera sekarang sudah ada Riau, Lampung, di Medan yang positif. Nah, sempat tadi saya baca di sosial media bahwa ada juga mahasiswa di Bengkulu yang sedang studi tour ke daerah Jawa. Nah, itu pulang tuh mungkin harus cukup hati-hati lah, menjaga diri. Karena ini bukan untuk diri saya sendiri atau orang-orang yang ingin di rumah saja ini, itu bukan, tapi ini untuk kita bersama. Salah satu lagi hal, misalnya saya dalam waktu libur hampir seminggu 2 minggu itu, sebenarnya 2 minggu ini ada di rumah gitu kan, karena saya pemantauan stasiun televisi itu di rumah. Nah, itu sebenarnya saya bisa pulang berkumpul sama orang tua saya, tapi saya memposisikan diri bahwa saya ini sudah, kalau satu orang tuh kena, berarti kan hampir semuanya bisa analogikan bahwa kita terjangkit. Nah, untuk mawas diri, kita tidak pulang mudik untuk menyebarkan hal-hal itu lagi ke orang-orang di sekitar kita. Memang harapan saya kita semua sehat, semua kita dapat beraktivitas kembali, dan wabah ini segera terselesaikan, dan Indonesia harus kuat, karena sepertinya Indonesia tidak memilih opsi lockdown untuk beberapa daerah karena faktor ekonomi yang
menjadi prioritas penting, karena ya kita tahulah negara kita masih banyak kekurangan. Tapi dukung pemerintah, jaga keluarga dengan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.